Bab 321, Intervention. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Arthur Lewin Point of View. Rasanya seperti pendakian telah memakan waktu lama bagi kami. Begitu banyak yang telah terjadi di dalam 3 zona itu, ketika tempat kudus itu terlihat di sisi lain portal, aku hanya bisa tersenyum lega. Meskipun aku akan kembali ke benua yang diperintah Agrona, pada saat ini, segalanya lebih baik daripada gurun bersalju. Kami benar-benar melakukannya, bisik Caira dengan senyum gemetar saat kami bertukar pandang. Kami berdua dengan cepat mengumpulkan barang-barang kami. Saya menyimpannya di rune dimensi saya ketika rasa geli yang tajam menyebar dari lengan kanan saya. Apa itu tadi? Tanya Regis. Aku menatap rune rumit yang diukir di bagian bawah lengan bawahku. Saya tidak yakin. Apakah semuanya baik-baik saja? Mata merah Caira dipenuhi kekhawatiran saat dia berdiri di dekat portal. Iya, meremas barang-barang kami yang langka, aku kembali ke portal untuk berdiri di sampingnya. Saya melihat sekeliling untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa saya mungkin tidak akan pernah melihat 3 langkah lagi. Dia adalah satu-satunya alasan pendakian ini benar-benar berharga. Ajarannya dan peningkatan pada langkah dewa yang telah saya buat dengan bimbingannya lebih berharga bagi saya daripada setiap gabungan harta tombak paruh. Sambil menghela nafas, aku kembali ke portal bercahaya. Ayo pergi dari sini. Caira meraih lengan bajuku saat kami melangkah maju, meskipun kami berdua memiliki simulet, hanya untuk memastikan kami tidak akan berpisah. Langkah singkat kami melalui portal yang berkilauan itu terasa antiklimaks. Interior putih berkilau dari ruangan kecil itu menyambut kami dengan kehangatan yang hampir tidak nyaman setelah berhari-hari melewati cuaca di bawah suhu beku. Ada bau steril di ruangan itu, seolah-olah baru saja dibersihkan. Sebuah kolam bundar mendominasi bagian tengah ruangan dan tempat tidur rendah berwarna putih bersandar pada salah satu dinding. Melewati tempat tidur, ada pintu tertutup yang tidak diragukan lagi akan mengarah lebih dalam melalui reliktem. Namun, fitur utama ruangan itu adalah portal kedua yang menempati sebagian besar dinding di sebelah kiriku. Sementara terdistorsi dari gerakan seperti air dari jendela portal, aku bisa melihat reliktem tingkat kedua di sisi lain, lantai tempat Caira dan aku memulai, di samping keluarga Granbell. Ada sejumlah sosok bergerak yang tidak biasa berkumpul di alun-alun di luar portal, tapi perhatianku kembali ke lengan kananku, di mana rune dimensiku terbakar di kulitku seperti besi panas. Peninggalan yang pernah mati yang saya peroleh dari orang tua yang mengajar di Akademi Stormcove praktis melompat dari rune dimensi ke tangan saya. Permukaannya yang putih keruh tampak bercahaya dan memancarkan filamen ether yang menyelidik. Apa-apaan ini? Regis berseru, meringkas reaksi saya sendiri juga. Gray, ada yang tidak beres, kata Caira, suaranya terdengar dari portal yang mengarah keluar. Tapi mataku terpaku pada kristal bercahaya di tanganku. Sulur-sulur ungu itu melingkari lenganku, dan aku merasakan tekanan. Tarikan terus-menerus dari relik itu. Sebentar, gumamku tanpa sadar saat perasaan itu semakin kuat. Suara Caira membawa kepanikan yang langka saat dia berkata, tidak, sungguh, Gray, kupikir itu adalah. Menjangkau dengan aeterku sendiri, aku memeriksa relik itu, menyebabkan sulur energi ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan milikku sendiri. Penglihatanku kabur kecuali kristal itu. Pada saat itu, satu pertanyaan, dengan suara yang aneh dan jauh dan sangat familiar, muncul ke permukaan kesadaranku. Siapa yang paling ingin Anda temui? Dengan satu pikiran yang membawa emosi dan kenangan yang telah saya simpan selama bertahun-tahun, visi saya terjun ke bawah ke banyak segi kristal yang halus. Hamparan luas awan beludru bergulir di langit di bawahku. Bahkan saat awan semakin dekat, saya tidak merasakan gerakan apapun, tidak ada angin sejuk yang menerpa kulit saya atau bersiul di telinga saya. Yang saya rasakan hanyalah rasa vertigo pada transisi yang tiba-tiba. Awan berdesir sehingga saya menatap air biru yang hanya sesekali dirusak oleh puncak putih gelombang. Lautan memberi jalan ke garis pantai, tetapi tanah berlalu begitu cepat sehingga saya tidak tahu di mana saya berada sampai yang bisa saya lihat hanyalah hutan dari cakrawala ke cakrawala. Eleanor, aku menyadarinya. Mengapa saya melihat tanah air elf? Penglihatanku seolah-olah memperbesar ke dalam hutan, memperbesarnya sampai aku bisa melihat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh lingkaran pohon yang ditebang abis. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mempertanyakan pembukaan hutan ajaib, sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh para elf, sebelum pandanganku tertuju pada kerumunan orang di depan sebuah bangunan kayu besar. Dari pakaian mereka, jelas bahwa ini semua adalah Alakrians, kecuali sekelompok elf kotor setengah kelaparan yang telah didorong ke depan kerumunan dan dikelilingi oleh penjaga. Perhatian saya secara paksa tertuju pada 3 tentara pelajar muda. 2 dari anak laki-laki itu berbisik bolak-balik dan menyenggol satu sama lain, tetapi yang ketiga menghadap para bangsawan Alakrian di depan. Hanya ketika anak laki-laki ketiga itu melihat ke atas, saya bisa melihat di bawah visornya. Saat itulah saya menyadari bahwa dia sama sekali bukan dia. Itu Ellie. Sebuah kebingungan emosi mengaduk dalam diriku ketika aku melihat ekspresinya yang serius dan dewasa, kebingungan dan ketakutan mengapa dia ada di sana, berpakaian seperti itu, sakit hati karena melihat pipinya yang cekung dan tatapan kosongnya, dan kelegaan yang luar biasa hanya karena mengetahui bahwa dia diam. Hidup. Tapi apa sebenarnya yang saya lihat?
Kapan tepatnya saya melihat? Selain dari fakta bahwa ia telah bereaksi terhadap energi di dalam batu kunci, saya tidak tahu apa relik itu atau apa fungsinya. Garis waktunya pasti setelah saya dikalahkan, itu sudah jelas. Di luar itu, saya tidak tahu apakah apa yang saya lihat sedang terjadi sekarang, sudah terjadi, atau akan terjadi di masa depan. Ellie sedang menatap sesuatu, dan aku mengikuti perhatiannya ke balkon kecil. Elia, atau Nico, berdiri di samping Tess. Penglihatan yang kulihat kembali terfokus pada Tess saat aku terpikat oleh penampilannya, dan oleh tanda yang melapisi kulit putihnya. Apa yang terjadi padanya? Apa yang dia lakukan di sana? Kenapa dia berdiri di samping Nico? Dan kenapa kakakku berpakaian seperti tentara ala Krian? Apa yang terjadi di Dicaten? Seluruh tubuh Nico menjadi tegang dan dia tiba-tiba bangkit dari balkon, terbang ke udara dan menghilang dari pandangan. Hanya ketika Ellie menoleh untuk melihat, aku bisa mengarahkan fokus relik visi ke langit di belakang desa. Udara melengkung, beriak seperti kaca yang meleleh. Meskipun aku tidak bisa mendengar apa-apa, wajah Ellie mengernyit dan dia menutup telinganya dengan tangannya, memberitahuku semacam suara yang luar biasa bergema di seluruh desa. Udara berkilauan, menonjol keluar, dan meledak, meninggalkan bekas luka hitam di langit biru cerah. Sebuah portal. Melalui portal melayang dua sosok yang dikenalnya. Asura bermata tiga, Lord Aldir, datang lebih dulu. Armor perak berkilau menutupi sebagian besar tubuhnya, dan dia mengenakan helm di atas rambut putihnya yang menyisakan celah untuk mata ketiga. Di belakangnya ada Winsome. Asura itu sama sekali tidak berubah sejak aku pertama kali bertemu dengannya. Rambut platinum pendeknya disapu dengan hati-hati ke samping, matanya yang dalam menatap dengan anggun dari bawah alis yang berkerut permanen. Tidak seperti Aldir, Winsome tidak datang berpakaian untuk berperang, melainkan mengenakan seragam ala militer sederhana yang menunjukkan dia sebagai pelayan dari klan Indrat. Nico terbang ke atas menuju para Asura, dan aku berharap bisa mendengar apa yang terjadi saat dia bertukar kata dengan Aldir. Nico mencibir, tetapi para Asura itu tanpa ekspresi saat mereka merespons. Kata-kata mereka membuat Nico menjadi lebih pucat dari biasanya, dan dia mundur beberapa meter dari Aldir dan Winsome. Baru saat itulah saya menyadari Tess telah terbang dari balkon juga. Dia berdiri dengan canggung di sebelah Nico, tampaknya mengalami kesulitan mempertahankan penerbangan, tetapi ekspresi tidak yakin yang dia kenakan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang sekeras baja dan sangat tidak percaya diri. Ekspresi itu sangat berbeda dengan teman masa kecilku, namun anehnya familiar. Winsome menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas apapun yang dia katakan, lalu mengulurkan tangannya, yang tiba-tiba mencengkeram tombak perak panjang. Hampir secepat itu, tongkat pedang Tess keluar, dan tinju Nico ditantang dalam api neraka hitam. Rasa takut menggelayut jauh di dalam perutku. Tidak. Para Asura dari Epeotus tidak bisa menyerang pasukan Agrona di Dicaten. Satu-satunya alasan kedua belah pihak telah menyetujui segala jenis gencatan senjata, bahkan yang tidak efektif seperti sebelumnya, adalah karena alternatifnya adalah penghancuran dunia ini. Nico dan Tess bukanlah tandingan Asura seperti Winsome, apalagi dua Asura bersama-sama, tetapi dampak dari pertempuran hampir pasti akan menghancurkan seluruh kota, bahkan mungkin lebih. Dan mengingat apa yang telah saya pelajari tentang klan Indrat di Relictem, saya ragu para Asura akan memperhatikan yang lebih rendah di bawah. Berapa banyak elf yang akan mati jika mereka bertarung sekarang? Akankah adikku bertahan? Mengapa mereka ada di sana? Intervensi langsung ini bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan Lord Indrat dengan Agrona. Setelah serangan mereka yang gagal di Fritra, para Asura dari Epeotus bahkan tidak diizinkan untuk menghubungi para pembela di Dicaten. Melanggar gencatan senjata itu, tidak efektif seperti sebelumnya, bisa berarti perang habis-habisan antara Fritra dan klan Asuran lainnya. Jika para Asura berperang satu sama lain, seluruh benua akan dihancurkan. Dan yang bisa saya lakukan hanyalah menonton dari sisi lain dunia. Aku bisa merasakan jantungku berdebar bahkan dalam keadaan tanpa tubuh ini. Winsome hampir tidak bergerak, hanya potongan tombaknya yang pendek dan tiba-tiba, begitu cepat sehingga mata tidak bisa mengikuti. Gelombang kejut mengukir parit sepanjang 1 mil di hutan di kedua sisi desa, mengirimkan awan debu yang menggelapkan hutan sejauh mata memandang. Bola paku gelap yang berkilauan mengelilingi Nico dan Tess. Meskipun perisai itu hancur berkeping-keping sebelum larut, perisai itu telah menyelamatkan mereka dari serangan, dan bukan hanya mereka. Di bawah, desa dan tanah terbuka di sekitarnya tidak tersentuh. Ellie. Saat aku memikirkannya, perspektifku berubah sehingga aku bisa melihatnya lagi. Ellie membeku, terpaku di tempat, sama seperti kerumunan lainnya. Kekuatan penuh dari kehadiran para Asura telah dilepaskan, dan itu menghancurkan mereka. Lari, keluar dari sini. Aku mencoba mengayunkan lenganku dan berteriak, apa saja untuk menarik perhatian kakakku, tapi dia tidak bisa melihat atau mendengarku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pikiranku berputar dengan pilihan yang tersedia Ellie di tangan. Meskipun aku tidak bisa melakukan apa-apa, dia bukannya tanpa harapan. Diragukan dia bisa pergi cukup jauh untuk melarikan diri dari pertempuran bahkan jika dia berlari, tapi dia mungkin memiliki salah satu medali Jin. Lebih baik lagi, Liontin Phoenix Wim yang aku berikan padanya mungkin masih utuh. Secepat pikiranku mencari harapan, keraguan juga muncul.
Akankah Eli bahkan dapat menggunakan medali di bawah tekanan Asura? Bahkan jika dia memiliki liontin, apakah itu cukup untuk menyelamatkannya dari kekuatan Asura? Melalui gigi terkatup dan suara jantungku sendiri yang berdebar kencang, aku memaksakan diri untuk melihat kembali pertempuran itu. Di belakang Winsome, Aldir telah menutup matanya, kecuali mata ketiga, yang tidak pernah tertutup, dan tangannya terulur di depannya sehingga keduanya terjalin dalam gerakan yang rumit. Cahaya itu membungkuk di sekelilingnya saat dia menyatukan kekuatan. Aku bisa melihat mana mentah disalurkan melalui cincin yang dia buat dengan jari-jarinya, ke atas lengannya, dan ke mata ketiganya. Nico menanggapi serangan Winsome dengan rentetan paku hitam. Mereka terbang dari tangannya seperti lembing, masing-masing tepat. Aku hampir tidak bisa melacak tombak Asura saat dia membelokkan satu demi satu, gerakannya begitu cepat dan tepat sehingga dia hampir tidak terlihat bergerak. Tess melesat maju dan menusuk dengan tongkat pedangnya. Alih-alih menggunakan kehendak binatang buasnya, Putri Peri melepaskan rentetan serangan mana. Tombak Winsome berputar, menangkis semuanya sebelum melawan dengan tusukannya sendiri. Tombaknya tampak tumbuh lebih panjang saat melesat ke arahnya, memaksanya untuk tiba-tiba menyingkir. Dia tampaknya mengalami kesulitan mempertahankan fokus pada mantra terbang dan hampir menabrak pohon sebelum menegakkan dirinya. Apa yang Tess lakukan? Kenapa dia menahan diri seperti itu? Mengapa dia tidak menggunakan kehendak binatangnya? Nico berteriak pada para Asura, terbang cepat di sekitar Winsome untuk mengalihkan perhatiannya dari Tess. Sesaat kemudian, Asura menghilang saat bola api neraka menelannya. Sebuah nova dari mana murni membelah kubah menjadi dua, dan api neraka memudar. Di dalam, Winsome tidak terluka. Saya menyaksikan nova menyebar lebih jauh dan lebih jauh melintasi langit, menyebarkan awan debu yang rendah. Paku hitam muncul dari hujan percikan api neraka, masing-masing meluncur ke dalam menuju Winsome, dan masing-masing melesat dengan cepat. Tatapan mantap Asura itu bahkan tidak berkedip saat dia membuat potongan diagonal pendek lainnya. Nico terlempar ke samping saat selusin paku hitam muncul untuk menangkis pukulan itu. Di kejauhan, gelombang kejut meratakan bagian hutan dengan lebar setidaknya 1 mil dan panjang 3 mil. Perhatianku berbalik ketakutan kembali ke tanah. Kerumunan Alakrian dan Elf masih lumpuh, tetapi Eli bergerak. Lengannya bergetar dengan usaha saat dia perlahan-lahan meraih baju besinya dan mengeluarkan salah satu medali jin. Gelombang kelegaan melandaku saat dia mengepalkan perangkat di satu tangan pucat, tetapi alih-alih mengaktifkannya segera, tatapan kakakku merayap melintasi kerumunan untuk beristirahat pada sekelompok kecil tahanan Elf. Ketakutan dan frustrasi menggantikan kegembiraan saya ketika saya melihat dia berbalik dan mengambil satu langkah menyakitkan ke arah mereka. Keluar saja dari sana, Eli. Dia mengambil langkah lamban lagi, lalu yang lain, seperti sedang berjalan di bawah air. Beberapa pasang mata menoleh padanya karena terkejut, tetapi sebagian besar tidak bisa melihat apapun kecuali pertempuran di atas. Dari barisan pepohonan di luar desa, seberkas mana murni menembus langit, mengarah ke Aldir. Winsome memblokir mantra itu, membelokkannya langsung ke Nico. Teman lama saya mencelupkan di bawahnya saat seluruh tubuhnya meledak ke dalam api neraka. Dia menembak ke depan seperti panah yang terbakar dan dua semburan api gelap meletus dari tangannya. Api menyebar ke perisai mana yang tembus pandang, tetapi memberi Nico cukup waktu untuk menabrak Winsome secara fisik. Api neraka melompat dari Nico ke seragam Asura dan mulai menyebar ke seluruh kain yang kaya, menghitamkannya. Winsome melemparkan serangan yang tampaknya biasa saja, dan meskipun paku logam besar muncul untuk memblokirnya, itu tidak cukup. Pukulan Asura menghancurkan logam dan melirik ke bahu Nico. Nico dikirim berputar liar di udara sebelum menabrak hutan di luar kota dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia menggali parit sepanjang 1/4 mil di bumi dan meratakan lusinan pohon besar. Mata Aldir semakin cerah saat dia terus melakukan apapun yang dia persiapkan. Saya tidak bisa membayangkan kemampuan seperti apa yang membutuhkan Asura kekuatannya untuk meningkatkan kekuatannya. Mengapa dia tidak membantu Winsome bertarung? Di bawah, Eli telah mencapai para elf. Dia meraih yang pertama di lengan dan membalikkannya, mencoba menggerakkannya, tetapi para elf terlalu lemah dalam kondisi mereka saat ini. Sebagai gantinya, dia mendorong jalannya ke tengah kelompok mereka dan memegang medali di atas kepalanya. Lengannya gemetar karena usaha itu. Langit di atasnya menjadi gelap. Menggeser perspektif saya menyaksikan dengan kagum dan ngeri saat Aldir mulai berkembang. Saat Asura tumbuh, mata ketiganya bersinar lebih terang sampai bersinar seperti matahari kemasan dari dahinya. Sulur mana emas menggeliat seperti api suci dari baju besi peraknya saat dia terus tumbuh. Di mana kakinya mendekati tanah, nyala api kemasan menyebabkan pepohonan terbakar, membakarnya menjadi abu dalam hitungan detik. Api dengan cepat menyebar, berpacu di sekeliling desa sehingga dikelilingi oleh api. Eli berdiri seperti patung, lengannya masih terangkat, tetapi tatapan matanya yang terbelalak dan rahangnya yang kendur mengarah ke atas ke arah Asura yang sangat besar itu. Tess dan Nico berdiri di atas pohon yang terbakar, saling menopang. Pertanyaan mengapa dia bertarung bersama Nico datang kepadaku sekali lagi, tetapi pada saat itu tidak masalah. Sudah jelas sekarang apa yang akan dilakukan Aldir. Ini bukan ancaman, atau pembunuhan. Dia mengirimi agrona peringatan. Dengan menghancurkan Elenoir. Mata emas yang sangat besar dan menyala-nyala di kepala Aldir membengkak dengan energi murni, beriak ruang di sekelilingnya. Wajah Asura,
yang sekarang diperbesar 100 kali, menatap kosong ke tempat Tesia dan Nico melayang di atas tanah, saling menempel. Jari-jari Eli berkedut dan mana merembes keluar dari mereka dan masuk ke dalam medali. Mana menggelegak darinya, melengkung di atas elf dan mengelilingi mereka dalam kubah tipis yang bersinar. Tapi kubah itu berkedip-kedip, tidak konsisten. Dia tidak memasukkan cukup mana ke dalamnya, aku menyadarinya dengan ngeri. Dia tidak bisa, dengan tekanan Aldir yang membebani area tersebut. Perhatianku melonjak dari Eli ke Aldir ke Tess dan Nico, dan menangkap pandangan bersama Tess dan Nico, tatapannya yang tidak pasti, khawatir, namun tidak takut, sementara dia menatapnya dengan hampir lembut. Kemudian mereka pergi, tidak meninggalkan apapun selain riak samar sihir apapun yang mereka gunakan untuk berteleportasi. Tiba-tiba ada gelombang kekuatan besar, dan sinar emas lebar dilepaskan dari mata Aldir. Udara di sekitarnya berdesir dan terbakar, mengirimkan lingkaran cahaya panas dan energi yang terlihat. Di mana balok menyentuh tanah, tanah didorong ke atas dan menjauh oleh kekuatannya. Pohon-pohon ditumbangkan, dipecah, lalu dilenyapkan. Kota mulai menghilang, rumah-rumah dihancurkan menjadi kayu bakar oleh kekuatan. Aku mencoba memusatkan perhatian pada Eli, tapi hal terakhir yang kulihat darinya adalah kubah setengah berbentuk yang meredup sebelum dinding kekuatan gegar otak membawa desa pergi. Perspektifku bergeser ke atas, menjauh dari desa, dan aku menyaksikan ledakan itu meluas dari tempat sinar itu masih menyala ke bumi, lingkaran kehancuran yang terus tumbuh yang meratakan semua yang disentuhnya, menghapus Elenoir dan tidak meninggalkan apapun selain awan debu yang naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke arah awan. Dan tepat sebelum wujud Aldir menghilang dari pandangan, aku melihat tatapannya beralih, lurus ke arahku. Rasa dingin yang nyata mengalir di tubuhku yang sementara saat mata emasnya yang raksasa menatap mataku dengan sikap apatis yang dingin dan mematikan. Dia tahu aku sedang menonton. Tatapan kami terkunci untuk apa yang tampak seperti selamanya bahkan saat wujudku diseret menjauh dari Elenoir dan dicaten. Dan bahkan saat aku berdiri sekali lagi di ruangan putih polos di tempat kudus, aku masih bisa merasakan tatapan Asura padaku. Mengedipkan keringat yang mengalir di alis dan mataku, aku menyadari bahwa satu tangan Caira melingkari pergelangan tanganku dan mencoba menarik relik itu dari tinjuku. Dia meneriakkan sesuatu, tapi aku tidak bisa menangkap kata-katanya. Saya mual dan lemah, dan saya tidak bisa bernapas. Gray, ada apa? Apa yang salah? Mata Caira terbelalak, suaranya penuh kepanikan. Aku jatuh berlutut dan relik itu terlepas dari tanganku, memantul dari lantai keramik putih. Dari mana saja kamu? Regis terdengar khawatir seperti biasanya, dan saya menyadari tidak semua kepanikan yang saya rasakan adalah milik saya sendiri. Saya mencoba berbicara, tetapi ada benjolan dingin di tenggorokan saya yang membuat saya muntah. Elenoir telah pergi. Eli. Aku jatuh ke depan. Dahiku menempel pada ubin yang dingin saat aku mengepalkan tinju ke lantai, menyebabkan tanah pecah dengan retakan yang tajam. Jeritan memekakkan telinga keluar dari tenggorokanku saat air mata mengaburkan pandanganku. Hanya satu Asura yang bisa memberikan perintah untuk menghancurkan Elenoir. Lord Indra pasti menyadari bahwa fakta non-intervensi telah gagal dan takut akan ekspansi Alakrian ke seluruh hutan, jadi dia mengirim pesan kepada Agrona dalam satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Rahangku terkatup saat aku menggertakkan gigiku. Klan Fritra atau klan Indra, tidak masalah, para Asura ini semuanya sama. Mereka tidak mempedulikan kedamaian dan kesejahteraan orang-orang yang lebih rendah. Jika ada, mereka bahkan lebih kejam dan serakah, rela membunuh tanpa pandang bulu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak, mungkin tidak semuanya. Kenangan Sylvia di saat-saat terakhirnya, sekarat sendirian untuk melindungi putrinya, muncul di pikiranku. Saya memikirkan naga putih, mati sendirian untuk melindungi putrinya. Dia telah mengerti lebih baik dari siapapun tentang Indrat dan Agrona sebenarnya. Apakah itu sebabnya dia mempercayakan putrinya kepadaku? Jadi Sylvie bisa dibesarkan di luar Epeotus, jauh dari bangsanya sendiri dan kekejaman yang melekat pada mereka. Tanganku meluncur di atas rune di lengan bawahku di mana ikatanku berada dalam bentuk terikat telurnya. Bahkan setelah semua pengorbanan Sylvia, itu masih terjadi. Dan bukan hanya untuk ikatan saya, tetapi ayah saya, Adam, Bun, dan banyak lainnya. Suara dingin dan dangkal dari diriku yang dulu bergema di benakku, mengingatkanku bahwa karena merekalah aku menjadi begitu lemah, begitu emosional. Memiliki orang untuk dilindungi hanya akan menghalangi Anda untuk membuat keputusan yang optimal dan paling rasional, Lady Vera telah berulang kali menyatakan. Itu sebabnya aku meninggalkan semua orang yang kusayangi sebagai Grey. Aku menggelengkan kepalaku. Tetapi orang-orang yang sama yang saya sayangi di Dicaten yang telah mendorong saya untuk sampai sejauh ini. Menolak tangan Caira yang terulur, aku mendorong diriku untuk berdiri. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Ini hanyalah awal dari perjalanan saya sekarang. Dengan Ether, saya bisa menulis ulang realitas itu sendiri, itu hanya masalah mempelajari caranya. Kemudian dewa-dewa ini akan melihat kemampuanku yang sebenarnya.